Halo? Ya, dengan Shimi di sini ada yang bisa dibanting? Canda guys, gitu aja marah. Kali ini aku bakalan bahas sebuah film bertemakan zombie di tahun 2016 dengan judul Train to Busan. Film ini berasal dari negara Korea Selatan yang disutradarai oleh Yeon Sang-ho dengan beberapa aktor dan aktris kenamaan seperti Gong Yoo, Ma Dong-seok, Jong Yoo-mi, dan Choi Woo-sik. Bergenre action, horror, thriller, memperoleh skor IMDb sebesar 7,5 sehingga membuat film ini sangat layak untuk ditonton. Film ini menceritakan tentang seorang ayah dan putrinya yang pergi ke Busan dengan kereta untuk menemui sang istri dalam rangka memenuhi permintaan si anak yang hari itu berulang tahun. Tapi perjalanan tersebut berubah menjadi mimpi buruk kala mereka terjebak di tengah-tengah wabah zombie. So, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung capcus aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan masuknya sebuah mobil, kemudian mobil itu disemprot dengan desinfektan oleh salah satu petugas. Lalu si supir nanya, "Ini kenapa lagi sih Kang?" Kata si petugas nih, "Nggak apa-apa kok, cuma ada kebocoran kecil aja di biotek sana." Ya udah, terus si supir dipersilahkan ngelanjutin perjalanannya nih. Pas di perjalanan, handphone si supir bunyi. Lalu tiba-tiba dia nabrak sesuatu. Ternyata yang dia tabrak itu adalah seekor rusa. Berhubung si rusanya udah mati dan dia gak mau repot, dia langsung balik lagi nih ke mobilnya dan pergi gitu aja. Lalu tiba-tiba si rusa ngekrek-ngekrek dan hidup lagi. Disinilah semuanya berawal. Kemudian adegan berpindah ke seorang papah muda bernama Sok-woo yang sedang bekerja. Sepulangnya dari kantor, dia mendapat telepon dari istrinya. Karena hubungan mereka nggak baik dan udah nggak tinggal bareng lagi, si Sok-woo ini tinggal di Seoul bersama anaknya, sementara istrinya tinggal di Busan. Nah, istrinya minta Sok-woo mengantarkan anaknya ke Busan besok. Namun Sok-woo bilang kalau besok nggak bisa, soalnya dia ada kesibukan di kantor. Di rumah, Sok-woo masuk ke kamar anaknya. Ternyata si anak lagi telepon-teleponan sama ibunya. Berhubung Sok-woo datang, dia langsung nutup teleponnya. Terus Sok-woo bilang kalau besok dia nggak bisa nganterin si anak ke Busan karena bakalan sibuk banget di kantor. Namun, anaknya mohon kalau dia benar-benar udah kangen banget sama ibunya dan minta ini sebagai ganti kado ulang tahunnya. Keesokan harinya, Sok-woo yang ternyata mengikuti permintaan anaknya berangkat subuh-subuh banget pakai mobil menuju stasiun kereta api. Di tengah perjalanan, tiba-tiba banyak banget mobil patroli, pemadam, dan ambulans yang lewat. Dari kejauhan terlihat, kayaknya emang ada kebakaran yang terjadi. Kemudian, adegan berpindah ke hiruk-pikuknya stasiun kereta api yang menjadi tujuan Sok-woo dan anaknya. Pokoknya rame banget deh, tapi yang jelas belum serame pas mudik lebaran sih. Sesampainya di kereta, mereka langsung mengambil tempat duduk sesuai tiket. Pas kereta mau berangkat nih, ada satu penumpang terakhir yang buru-buru banget naik ke kereta. Kelihatannya sih dia agak kurang sehat dan kayak lagi nahan sakit gitu. Dirasa semua penumpang udah pada naik, petugas yang tadi berjaga di depan pintu masuk kereta langsung ngasih kode ke temennya dan akhirnya kereta pun siap untuk berangkat. Gak berapa lama setelah kereta mulai jalan, tiba-tiba si anak ngeliat hal aneh di luar jendela. Tapi dia gak berani bilang ke ayahnya. Soalnya
si ayah lagi bobo-bobo manja gitu. Terus adegan pindah lagi ke penumpang yang tadi terakhir naik. Sekarang dia berada di toilet kereta sambil nahan luka di kakinya yang kelihatan makin parah banget. Nah, akhirnya si bapak-bapak ini bilang ke petugas kalau ada orang aneh di toilet. Sementara itu, anaknya Sokwu yang lagi kebelet juga pengen ke toilet. Pas pintunya dibuka, ternyata isinya adalah gelandangan yang nebeng naik kereta tanpa tiket. Di sisi lain, si penumpang terakhir yang tadi udah keluar dari toilet, kayaknya makin gak sehat nih kondisinya. Tuh kan, ambruk deh tuh. Anaknya Sokwu yang udah nyampe di toilet berpapasan dengan Pak Subur yang lagi nungguin istrinya pipis. Pak Subur bilang ke si anak, pakai toilet yang di ujung aja tuh, ini masih lama banget. Akhirnya salah satu petugas kereta menemukan si penumpang terakhir dan mulai panik. Sementara itu Sokwu yang bangun karena ada telepon masuk mendapati bahwa si anak udah gak ada di sebelahnya. Ketika si petugas wanita ini mencoba menghubungi rekannya lewat walkie-talkie, tiba-tiba si penumpang terakhir itu mulai menggeram aneh. Rekan yang dihubungi petugas wanita tadi mulai mencarinya. Lalu, terlihat kalau petugas wanita itu lagi main gendong-gendongan nih sama si penumpang terakhir. Tahu-tahu ambruk bareng mereka. Dan, si penumpang terakhir itu komplit jadi zombie dan juga berhasil menggigit korban pertamanya. Selamat ya Mbak. Penumpang lain kayaknya masih belum tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, tapi udah mulai agak panik-panik gitu deh. Beralih lagi ke rekannya yang tadi lagi nyariin dengan tergesa-gesa, tiba-tiba si petugas wanita itu muncul dengan wajah barunya, bukannya tampak makin glowing, tapi menyeramkan sambil menggigit salah satu penumpang. Bayangin deh tuh. Akhirnya si petugas pria itu pun lari sambil teriak-teriak ke penumpang lain untuk lari juga. Pas Sokwu lagi nyariin anaknya di toilet, penumpang lain mulai berlarian dan suasana agak menegangkan gimana gitu. Terus, tiba-tiba Sokwu ngeliat di depan matanya sendiri, si petugas pria yang baru aja digigit seketika itu juga berubah jadi zombie. Mendapati anaknya yang baru aja kembali dari toilet, dia langsung menggendong dan membawanya lari sekencang-kencangnya. Kawanan zombie itu pun mulai mengejar mereka. Widih, udah banyak banget zombinya. Di sisi lain, istri Pak Subur akhirnya keluar dari toilet. Lama banget sih Bu, tapi mungkin karena lagi hamil gede kali ya. Nggak lama, masuklah salah satu zombie yang lagi gigitin mangsanya. Karena si Bumil alias ibu hamil ini nggak tahu, dia nyuruh Pak Subur buat bantuin si mangsa. Pas mau dibantuin, si zombie malah nyerang balik Pak Subur. Karena kelihatannya bahaya banget, dia nyuruh istrinya buat lari. Akhirnya lari deh tuh si Bumil. Pindah lagi ke Sokwu dan anaknya yang udah nyampe di gerbong bebas dari zombie. Nah, semua penumpang selamat ini nyuruh Sokwu buat segera nutup pintunya agar kawanan zombie itu nggak bisa masuk ke gerbong ini. Ketika pintu akan ditutup, terlihat Pak Subur dan istrinya yang berusaha lari menuju mereka. Setelah sedikit perdebatan, akhirnya Pak Subur dan istrinya diperbolehkan untuk masuk. Dirasa suasana di gerbong ini sedikit aman, para penumpang selamat mulai menghubungi keluarganya masing-masing. Di luar kereta, tampak banyak orang yang mohon-mohon untuk naik juga. Lalu tiba-tiba si bapak yang baru aja gedar-gedor langsung jadi santapan zombie. Aduh, kasihan tuh bapak. Melalui berbagai media dikabarkan bahwa saat ini situasi negara Korea Selatan sedang dalam bahaya. Namun, pemerintah akan segera berperan aktif agar masyarakat tetap aman. Akhirnya, kereta sampai di stasiun Daejeon.
Mereka semua terpaksa diturunkan di sini karena berdasarkan informasi dari pemerintahan, para penumpang selamat akan diamankan oleh anggota militer yang telah menunggu mereka di stasiun ini. Setelah kereta berhenti, mereka mulai turun satu persatu. Anehnya, stasiun ini sangat tenang dan seperti tidak berpenghuni sama sekali. Kemudian si bapak-bapak bawel ini bilang ke kondektur kalau ternyata mereka bukan cuma diamankan aja, tapi harus dikarantina jika mereka berhenti di sini saat ini. Dan dia menyarankan untuk segera berangkat lagi dan lanjut ke stasiun Busan karena jika berhenti di sana mereka tidak perlu dikarantina. Kondektur yang mendengar ini tidak percaya dan memilih untuk cek dulu ke kantor yang ada di stasiun ini. Sebenarnya, para penumpang selamat ini cukup resah dan gelisah karena suasana di sini emang gak biasa banget untuk ukuran sebuah stasiun yang harusnya rame dan hiruk-pikuk. Di sini, Sokwo memilih jalan yang berbeda dari yang lain karena dia udah minta tolong ke temennya yang berpangkat letnan di kemiliteran Daejeon agar langsung dijemput di sisi berlawanan sehingga nantinya dia dan anaknya tidak harus dikarantina. Ketika para penumpang selamat itu turun dengan eskalator, tiba-tiba terlihat para tentara yang sudah berubah menjadi zombie dan langsung mengejar mereka. Pak Subur gercep deh tuh ngangkat istrinya ke arah berlawanan. Tipe-tipe suami siaga gitu. Kemudian Sokwo ditelepon temennya yang letnan itu tuh dan dikasih tahu kalau daerah Daejeon udah nggak aman. Terus tiba-tiba terlihatlah tentara yang udah berubah jadi zombie lagi gigitin temennya. Parah. Temen makan temen nih ceritanya. Di arah yang berlawanan, Sokwo yang melihat anaknya akan jadi santapan zombie langsung ngibrit seketika itu juga. Namun karena jaraknya cukup jauh, Pak Subur datang lebih dulu dan menghajar si zombie itu. Mamam deh tuh. Mereka membawa si anak bareng mereka dan akhirnya masuk lagi ke dalam stasiun. Pak Subur langsung ngasih palang di pintunya. Begitu dia ngelihat Sokwo, dia teriak dan bilang, "Cepetan atuh bro." Lari deh tuh Sokwo dan berhasil masuk juga ke dalam stasiun. Beberapa penumpang selamat yang berhasil masuk lagi ke stasiun langsung lari sekencang-kencangnya menuju gerbong kereta yang tadi. Kemudian Pak Kondektur yang udah naik tiba-tiba ngeliat kawanan zombie itu mulai berjatuhan ke arah kereta mereka. Si Bumil yang dalam keadaan kejepit gini lalu menemukan pintu gerbong yang terbuka dan mereka pun akhirnya naik. Ketika pintu akan ditutup, tiba-tiba si gelandangan mohon untuk ikut juga. Di sisi lain, Pak Subur and the gang masih berusaha nih buat nahan pintu masuk stasiun. Pas pintunya udah berhasil ketutup, tiba-tiba kaca pintunya pun ambyar dan akhirnya kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Untungnya mereka berhasil naik juga ke kereta. Terus Pak Kondektur ngabarin ke pusat kalau saat ini mereka akan langsung menuju stasiun Busan. Nah ini nih kenapa judulnya Train to Busan bukan yang lain. Ketika si Bumil mau ngabarin Pak Subur, si gelandangan langsung menghentikannya. Karena ternyata banyak banget zombie di gerbong kereta yang mereka naiki ini. Kemudian si Bumil punya ide buat sembunyi di toilet gerbong itu. Pas semuanya udah hampir masuk nih, si zombie malah ngegap mereka. So, mereka pun saling dorong. Pak Subur akhirnya berhasil nelfon si Bumil dan mengetahui bahwa sekarang mereka berada di dalam toilet gerbong 13. Dia minta agar Pak Subur segera datang karena banyak banget zombie di gerbong itu yang berusaha menjadikan mereka mangsa. Nah, si murid yang tadi nelfon temennya juga bilang kalau semua penumpang selamat berkumpul di gerbong 13 dan dia berencana ke gerbong itu. Karena saat ini mereka berada di gerbong 9, jadi ya cukup lumayan jauh sih jaraknya. Tapi nggak mungkin kalau mereka cuma bertahan di sini aja.
Akhirnya, mereka semua sepakat untuk menerobos kawanan zombie itu dan mulai bersiap dengan perlengkapan seadanya. So, siapakah yang akan berhasil? Apa Pak Subur and the Gang? Atau kawanan zombie? Ditungguin ya lanjutannya, dijamin makin seru deh. Thanks banget buat yang udah nonton, dan please klik tombol subscribe-nya dong. Sampai ketemu di part 2 ya guys. Tetap jaga kesehatan, and see ya!